Cerpen, titip rindu buat ayah. Di depan pintu ruang rindu, terselip rasa kebingungan, gelisah, sedih, tapi bahagia. Mengenai rindu, kata yang bisa dimaknai rasa ingin bertemu. Mengulang kisah manis yang telah berlalu antar dua insan atau lebih. Rindu itu datang tanpa memberi isyarat atau kabar. Banyak yang bilang bahwa obat rindu adalah bertemu. Tapi sayang, sepertinya tidak semua orang bisa merasakan temu di kala rindu itu datang. Sedangkan hati hanya bisa menahan kegaduhan. Bagi para pejuang LDR, pasti sudah paham bagaimana menahan rindu tanpa bertemu. Bagaimana rasa yang membuncah di dada kala rindu melanda. Semakin kuat perasaan rindu, semakin sulit pula rindu itu untuk dihilangkan. Tapi tak jarang, kita harus semakin kuat menahan dan bersabar. Sesekali, kita juga harus kuat membuangnya jauh-jauh karena rindu itu sedang datang tidak tepat pada waktu dan jarak. Namun, tidak ada yang harus disalahkan dari dua hal tersebut, karena jarak dan waktu tidak mengenai apa-apa mengenai rindu. Menjadi pribadi yang sabar dan tenang, namun penuh keyakinan, setidaknya akan membuat diri menjadi lebih bisa mengendalikan emosi dan rindu. Manusia yang memahami mengenai perasaan rindu akan menganggap bahwa rindu adalah hal yang fitrah dan normal yang dimiliki setiap manusia. Rindu dikesankan kepada orang yang dicintai. Pada wadah ini, aku sedang ingin menuliskan rinduku kepadanya. Seorang laki-laki yang kupanggil ayah. Aku mencintainya, meskipun aku tak pernah mengatakan langsung kepadanya. Telah lama aku tak melihat wajah indahnya lagi, yang dulunya setiap saat memberikanku ketenangan dan menasehatiku dengan kata-kata penuh arti. Diri pun merasa hampa ketika tak mendengar suaranya lagi. Aku ingin bicara, aku ingin bercerita kepadanya. Semua yang aku alami selama ini, aku ingin mendengar suaranya menasehatiku. Dan apa yang telah dia berikan kepadaku, semua tidak akan pernah terlupakan sepanjang perjalanan hidupku. Dan kini, aku masih berada di kota orang dengan mimpi yang keberhasilannya akan kupersembahkan khusus untuknya. Walaupun terkadang sikapnya cuek terhadapku, akan tetapi di balik sikap cueknya tersimpan kelembutan yang begitu besar. Ayah itu sangat istimewa. Dia tidak akan menyerah dengan apa yang dia lakukan. Sosok ayah yang menjadi panutan. Dia tidak pernah mengeluh di depan keluarganya. Dikala sakit pun, dia masih bisa menyembunyikan rasa sakit tanpa ada keluhan yang terucap dari mulutnya. Ayah adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepadaku yang tidak akan pernah luntur dimakan usia. Semangat yang ia miliki membuatku bisa duduk di bangku kuliah. Ayah adalah pahlawanku, ibu, idolaku, dan adik-adik penyemangatku. Ada sebuah momen yang terjadi hanya beberapa menit, tetapi sampai saat ini, momen tersebut masih terngiang-ngiang di kepala. Ketika suatu malam di meja makan keluarga, aku protes kepadanya mengenai saldo tabungan sekolah yang lebih sedikit ketimbang teman-teman yang lain. Kemudian, ayah menjawab, "Kita boleh iri dengan seseorang. Seseorang yang berilmu lalu mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain dan orang yang berlimpah harta yang hartanya dibelanjakan di jalan yang benar. Kamu boleh iri dalam dua hal tersebut dan ayah harap
kamu bisa lebih baik di antara orang-orang tersebut, katanya dengan meyakinkan. Ada rasa semangat di dada. Secara spontan, aku mengamini apa yang dikatakan ayah. Dan aku baru tahu ketika sudah remaja bahwa yang dikatakannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada rasa bangga yang lebih lagi terhadapnya. Sosok yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, akan tetapi ia cakap dalam mengajarkan ilmu pengetahuan dan moral bagi anak-anaknya. Kami pernah setiap hari bertemu dan bertegur sapa. Sampai akhirnya, waktu memisahkan kami dengan perlahan namun pasti. Kami sore, pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Perkuliahan masih berlangsung. Ponselku bergetar. Kulihat ada nama saudara yang tertera di layar ponsel. Aku izin keluar kelas untuk menerima telepon dari saudara. Dari balik telepon terdengar suara saudara yang mengabarkan bahwa ayah sedang koma di rumah sakit. Mendengar kalimat tersebut, tanpa aku sadari, air mata telah terjun membasahi pipi. Dalam hati, ada apa lagi ini Tuhan? Rencana indah apa lagi yang Engkau persembahkan untukku? Keesokan harinya aku pulang dan langsung menuju ke rumah sakit tempat ayah dirawat. Assalamualaikum. Aku langkahkan kakiku memasuki ruang yang tertuliskan UGD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas ibu. Di ruang tersebut, aku lihat ada Bah Putri, ibu, dan adik gantengku, karena dia laki-laki sendiri di antara aku dan adik bungsuku perempuan. Mereka yang berada di ruangan tersebut terlihat sangat tegar, tapi entah hatinya. Aku melihat seisi ruangan, aku cari sosok pahlawanku, dan akhirnya aku melihatnya di sebuah keranjang tidur pasien. Di keranjang tersebut, aku melihat sesosok tangguh yang pernah aku kenal, kini berbujur kaku dengan mata tertutup. Ku salim dengan membisikkan, "Ayah, Mbak Pi pulang," dengan nada yang bergetar karena menahan tangis di dada. Rasanya ingin kutumpahkan air mata ini, tapi melihat mereka berusaha tegar, aku pun harus mencoba untuk berpura-pura tegar seperti mereka. Respon ayah, ia hanya meneteskan air mata dengan mata masih terpejam. Aku senang melihat responnya, walaupun tidak melalui kata. Aku bisikkan kembali sambil menyeka air matanya. Ayah harus sehat. Tidak usah memikirkan apapun. Yang penting, ayah sehat. Kata ayah ingin datang di wisuda Mbak Pi kan? Mbak Pi janji akan lulus dengan secepat mungkin. Tidak tahan lagi aku menahan air mata ini. Sesekali ku hapus air mataku yang telah terlanjur jatuh. Dan aku menyerah. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang telah penuh. Aku izin ke ayah untuk keluar ruangan sebentar. Di luar ruangan, aku tumpahkan segala kesedihanku. Aku menangis sejadi-jadinya. Rasanya ingin protes ke Tuhan, tapi tidak pantas untuk diri ini protes kepadanya. Tiba-tiba adikku datang. "Mbak Pi," dipanggil ibu ke dalam. Ku jawab, "Ada apa, Dek?" Tanpa ada firasat apapun, aku langsung ke ruangan. Dan ketika aku sampai di dalam ruangan itu kembali, dari mataku, aku melihat beberapa dokter dan suster mengelilingi ayah. Aku datangi ibu. Ibu yang dari awal terlihat tegar, tertumpahkan air matanya. Aku peluk.
Aku berusaha menenangkannya, walaupun aku sendiri masih belum percaya dengan kejadian hari itu. Setelah dokter berusaha menolongnya, tetapi Tuhan lebih menyayanginya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pecah semua air mata yang dari tadi terbendung. Terima kasih Tuhan, telah Engkau berikan kesempatan kepada kami, sosok ayah yang luar biasa, hadir di dalam keluarga. Terima kasih, Kau telah angkat rasa sakitnya. Semoga senantiasa Engkau berikan kebahagiaan di sisimu. Dan kini, ketika aku menelepon rumah, hanya suara ibu yang aku terima di balik layar ponsel. Di antara bunga mawar yang indah di muka bumi ini, Ayahlah yang paling indah, sehingga Tuhan pun memilihnya untuk ada di sampingnya. Terima kasih. Oleh Sulfiana Nur Innasari, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Wali Songo, Semarang.